bicara tentang keselamatan, memang leading sektornya ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang tentunya nanti kita akan bahas dari segi aturan, ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya. Nah, ini kita masuk ke materi pertama. Ya, ini saya coba untuk memperkenalkan tentang K3 itu sendiri, ya. Tentu kalau kita bicara tentang K3, ya ini seringkali digambarkan sebuah lambang seperti yang saya tampilkan saat ini, ya. Ada sebuah roda gigi yang roda, ya. Roda gigi berwarna hijau dengan tanda plus di tengahnya, ya. Dan berlatar belakang warna putih, ya. Namun tentunya masih ada juga beberapa masyarakat, terutama pengusaha dan pekerja, nampaknya belum paham arti makna dari sebuah simbol, gambar, dan lambang seperti ini. Ada beberapa makna yang coba untuk saya sampaikan, bahwa tanda palang itu menunjukkan sebuah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu ada roda gigi, ya ini menunjukkan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih tentu ini mempunyai makna yang sama pada umumnya, yang artinya bersih dan suci. Sedangkan warna hijau menunjukkan selamat, sehat, dan sejahtera, ya. Karena kalau kita bicara tentang K3, ya tentu tadi sudah dijelaskan tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Dari hasil produktivitas tentu menghasilkan sebuah output, di mana output itu berbalik kepada diri kita sendiri, yang salah satunya adalah untuk meningkatkan sejahtera. Nah, di dalam roda gigi tentu ada eh, ada 11, ya, 11 roda gigi. Ini menunjukkan sebuah makna tentang 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya. Nah, dalam tadi saya sampaikan di awal, dalam pelaksanaan K3 tentu leading sektornya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan beberapa instansi yang melaksanakan norma-norma K3 umumnya mengacu ke Undang-Undang 170. Nah, ini secara filosofi, ya, menurut Mangkunegara, ya, orang-orang filsuf memikirkan, ya, yang dimana bahwa dia berpikir bagaimana menjamin keutuhan, kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, ya. Khususnya manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur, ya. Nah, sehingga pada saat itu orang-orang berpikir bagaimana tubuh ini untuk kita jaga, ya. Karena tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak luput dari kecelakaan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak pernah celaka. Pasti kita semua yang hadir di sini pernah mengalami kecelakaan. Justru pemikiran inilah yang akhirnya membuat orang berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak celaka, ya. Bagaimana supaya tubuh ini tidak luka, ya. Maka dulu, ya, dengan pemikiran yang sederhana, ya salah satunya adalah melindungi tubuh ini, ya, dengan baju, dengan sepatu, dengan sandal, sesuatu hal yang menutup tubuh kita untuk tidak luka, ya. Karena pada prinsipnya manusia itu harus hidup. Ya, bagaimana dengan supaya hidup? Ya, dengan kerja, dengan bertanam, bertani, berburu, ya. Mereka bekerja yang dimana orang nggak kerja aja celaka, apalagi kita kerja. Sehingga muncullah sebuah ilmu tentang K3,
berdasarkan dari pemikiran para filsuf ya. Tentu salah satu referensi yang saya gunakan dan secara umum yang paling banyak itu adalah Mangkunegara ya. Prinsipnya kalau kita bicara tentang K3 adalah ya mencegah ya. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, kalau bicara tentang undang-undang, ya ini ada beberapa undang-undang dari sisi penerapan K3 ya. Saya coba untuk memperkenalkan secara garis besar dari secara keseluruhan tentang undang-undang K3 yang di negara kita. Tentu landasan yang umum yang biasa kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, yang dimana intinya adalah memberikan sebuah perlindungan. Perlindungan bagi siapa? Tentunya bagi si perusahaan itu sendiri ya dari suatu usaha. Yang kedua, ya di dalam Undang-Undang 170 ya dia juga memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Ya, kalau bicara tenaga kerja, ya tentunya kita sendiri ya. Bagaimana usaha itu mau berjalan kalau tenaga kerjanya ya celaka dan sakit ya. Dan yang ketiga, karena di dalam Undang-Undang 170 kita berfokus terhadap tempat kerja ya. Kalau kita bicara tempat kerja, maka salah satu unsur yang terdapat di dalam tempat kerja itu adalah bahaya ya. Yang dimana di dalam tempat kerja itu sumber masalah. Di rumah aja udah masalah, apalagi kita datang tempat kerja gitu ya. Nah, selain undang-undang ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan SMK3 ya. SMK3 adalah di mana setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Singkat cerita bahwa yang namanya sistem manajemen K3 ini adalah sebuah tool, sebuah alat di mana tools ini fungsinya untuk menilai, mengidentifikasi, dan mengendalikan tentang potensi bahaya dengan menerapkan K3. Ya. Sehingga di dalam suatu tempat kerja, kita memastikan bahwa tidak ada satupun tempat yang tidak terdetek ya. Karena yang namanya bahaya itu harus diidentifikasi. Yang namanya bahaya itu harus dicari. Jangan sampai terjadi kecelakaan dulu baru kita lakukan pengendalian. Tetapi bagaimana tugas kita di awal sebelum memulai bekerja adalah mencari sumber masalah yang tadi saya sampaikan. Kita datang itu ke kantor itu cari masalah. Maka masalah itulah yang harus kita identifikasikan, yang harus kita cari sebelum masalah itu terjadi sama diri kita. Maka bagaimana cara mencari masalah? Ya ada sebuah toolsnya yang tadi saya sampaikan. Toolsnya adalah sistem manajemen K3 yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Tentu di dalam aturan tersebut ada semacam checklist ya, tahapan-tahapan untuk melakukan penilaian dan identifikasi ya. Lalu yang ketiga ada Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa yang disingkat dengan P2K3. Ya, P2K3 sendiri adalah suatu tempat kerja di mana pengusaha
atau pengurus yang mempekerjakan 100 orang atau lebih ya. Tempat kerja, yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, singkat cerita bahwa dalam hal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, itu tidak bisa dikerjakan secara sendiri atau per orang. Bukannya nggak bisa, kalaupun mau capek, yang ada babak belur.